Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rozak Nawir Kolbi dengan NIM 24109111310004, nomor absen 105. Di sini saya akan membuat video tentang anatomi muskuloskeletal dan terbagi menjadi regiotorakis, membri superior, regiotorakik atau bagian dada, membri superioris atau ekstremitas atas, vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal oleh dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sebelum memulai penjelasannya, saya di sini mempunyai quotes dari Dr. Ahmad Hussairi yang sangat bagus menurut saya, yaitu God created us with a brilliantly designed skeleton that can move with us, support us, and help get us wherever we need to go. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan tulang yang desainnya itu bisa membuat kita bergerak, bisa membantu kita, dan bisa menunjang kita dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, lanjut. Yang pertama ada regiotorakik. Regiotorakis atau bagian dada. Jadi regiotorakis adalah bagian tubuh yang terletak antara leher dan abdomen, terdiri dari dinding dada atau thoracic wall yang melindungi organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah utama. Secara anatomi, regiotorakis dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama yang meliputi surface anatomi atau anatomi permukaan, yang kedua otot dinding toraks, yang ketiga neurovaskular dinding toraks, dan yang keempat rangka toraks. Sebelum melanjutkan pembahasan itu, saya akan menjelaskan yang di gambar ini. Yang pertama ada batas dinding toraks. Di lateral atau di samping-sampingnya ada costae 1 sampai 12. Costae adalah tulang iga atau tulang rusuk ini. Setelah itu ada anterior dari depan, ada osteon sternum dan costae. Di posterior atau di bagian belakang ada osteon vertebrae dan osteon costae. Ini adalah kolumna vertebralis. Terus ada batas apertura thoracica superior atau thoracic inlet. Anterior ada manubrium sterni. Posterior ada corpus vertebrae thoracica. Dan kanan kiri lateral atau kanan kiri samping ada corpus costae 1. Itu ada batas apertura thoracica inferior atau thoracic outlet. Anterior ada processus sipoideus dan angulus subcostalis. Posterior ada corpus vertebrae thoracica 12. Anterolateral ada ujung distal cartilaginous costalis dari 7 sampai 10, dan yang terakhir ada posterolateral costae 12 dan ujung distal costae 9. Oke. Jadi yang pertama tadi ada surface anatomi muskulos toraks. Yang pertama, anatomi permukaan atau surface anatomi adalah gambaran topografi yang dapat diraba atau dilihat di permukaan tubuh. Jadi terdapat 4 lapisan pada dinding toraks. Permukaan itu bisa dilihat dari kulit, jaringan lemak, subkutan dan payudara. Yang kedua otot, yang ketiga sternum, iga dan otot interkostalis. Yang keempat ada lapisan dalam fascia endothoracica dan pleura parietalis. Berikut ini adalah struktur penting yang dapat diraba atau terlihat pada regiotorakis. Yang pertama ada tulang sternum yang di tengah, terletak di bagian tengah dada dan dapat diraba dengan mudah. Terdiri dari 3 bagian. Ada manubrium sterni, bagian atas dapat diraba di garis tengah sternum. Yang kedua ada corpus sterni, bagian tubuh utama sternum. Dan yang ketiga ada processus sipoideus,
bagian paling bawah yang berfungsi sebagai titik referensi dalam palpasi. Jadi palpasi itu adalah langkah-langkah atau prosedur untuk melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Palpasi itu dia meraba atau menyentuh. Terus yang kedua ada tulang rusuk. Terdapat 12 pasang tulang rusuk atau kostai yang secara umum terbagi menjadi tiga. Tulang rusuk nyata atau kostai verae, 7 pasang yang pertama. Dua, tiga. 7 pasang yang pertama yang langsung terhubung ke sternum melalui cartilago costalis. Dan yang kedua ada tulang rusuk palsu, costae spuriae. 3 pasang berikutnya yang terhubung ke cartilago costalis yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada ini. Yang ketiga ada tulang rusuk terapung yang tidak menyambung ke sternum atau bisa dibilang costae fluctuantes, 2 pasang terakhir yang tidak terhubung langsung ke sternum. Yang ketiga ada musculus pectoralis major, otot besar di dada yang terletak di bagian anterior dan dapat diraba terutama pada pria. Otot ini membantu dalam gerakan aduksi dan rotasi lengan. Yang keempat ada musculus serratus anterior, terletak di bagian samping dada dan sering teraba di sisi lateral dada. Otot ini memiliki peran penting dalam protection scapula atau gerakan menjauhkan tulang belikat dari tubuh. Nah, yang kedua di sini ada otot dinding toraks. Dinding toraks terdiri dari beberapa lapisan otot yang memiliki fungsi untuk pernapasan dan memberikan dukungan struktural bagi toraks. Otot-otot tersebut antara lain ada otot interkostal, ada jadi otot interkostal ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu otot interkostal eksternal dan otot interkostal internal. Masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda. Otot interkostal eksternal berfungsi untuk inspirasi dengan menarik tulang rusuk ke atas dan keluar. Otot interkostal internal berfungsi untuk ekspirasi dengan menarik tulang rusuk ke bawah dan ke dalam. Yang kedua ada otot diafragma. Otot terbesar yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen atau perut. Berfungsi dalam proses pernapasan sebagai otot utama dalam inspirasi. Yang ketiga ada otot subclavius. Terletak di bawah klavikula dan membantu dalam pergerakan tulang selangka serta stabilisasi sendi sternoklavikular. Yang keempat ada otot pectoralis minor, berfungsi untuk menurunkan dan memutar skapula serta terlibat dalam pergerakan bahu. Oke, selanjutnya ada membri superior atau ekstremitas atas. Jadi, membri superioris atau ekstremitas atas adalah bagian tubuh yang terdiri dari struktur yang sangat penting untuk berbagai aktivitas motorik, seperti bergerak, mengangkat, dan berbagai aktivitas lainnya. Yang pertama ada surface musculomembrum superioris. Yang paling atas yaitu ada tulang klavikula, terletak di bagian depan dada sejajar dengan sternum, dapat diraba pada bagian medial dan lateral. Menonjol di bagian sini, yaitu ada prosesus acromion. Prosesus acromion adalah bagian ujung dari skapula yang dapat diraba di puncak bahu. Skapula itu yang ini. Setelah itu yang ketiga ada tendon bicep brachii. Pada bagian anterior lengan di sini
Bagian lengan atas, tendon biceps dapat diraba di bagian distal lengan atas saat melakukan kontraksi otot bicep. Ini bicep brachii. Yang keempat ada musculus trapezius, otot besar yang terletak di punggung bagian atas dan berfungsi untuk menggerakkan skapula. Otot ini dapat diraba di bagian superior punggung, di atas yang V ini. Oke, yang kelima ada otot deltoid. Otot ini terletak di bahu dan membentuk kontur bahu. Terlihat jelas saat seseorang mengangkat lengan ke samping. Deltoid ini yang bulat ini. Oke, selanjutnya itu otot-otot yang umum dan yang sering atau dapat dapat dilihat dengan mata dan bisa dan sering digunakan sehari-hari. Mohon maaf, fungsinya sering digunakan sehari-hari. Semua otot berfungsi. Jadi lanjut tulang dan persendian. Yang pertama ada skapula atau tulang belikat. Skapula adalah tulang datar yang terletak di punggung bagian atas. Skapula menghubungkan lengan dengan tulang belakang melalui sendi aksial atau sendi bahu dan terlibat dalam pergerakan lengan atas. Yang kedua ada klavikul, tulang selangka, terletak di antara sternum dan skapula, berfungsi untuk menghubungkan lengan atas ke tubuh dan menjaga stabilitas sendi bahu. Yang ketiga ada humerus, tulang lengan atas. Tulang panjang yang membentuk lengan atas. Humerus berhubungan dengan skapula di sendi bahu dan dengan radius serta ulna di sendi siku. Yang keempat ada radius dan ulna, tulang lengan bawah. Radius terletak di sisi lateral lengan bawah dan berfungsi untuk gerakan rotasi, pronasi, dan supinasi. Pronasi menghadap bawah dan supinasi menghadap atas. Setelah itu, ada ulna terletak di sisi medial dan lebih besar serta lebih stabil. Berfungsi dalam pergerakan fleksi dan ekstensi pada sendi siku. Hmm. Yang kelima ada manus atau tangan. Tangan terdiri dari karpal, pergelangan tangan, metakarpal, telapak tangan, dan palang, jari-jari. Setiap jari-jari memiliki 3 palang kecuali ibu jari yang memiliki 2. Maka itu lebih pendek dia. Dan yang keenam ada sendi. Sendi ini sangat penting untuk pergerakan tulang dan otot, yaitu sendi bahu atau articulatio articulatio glenohumeralis. Sendi yang memungkinkan pergerakan lengan atas dalam berbagai arah. Sendi siku articulatio cubiti. Sendi engsel yang memungkinkan pergerakan fleksi dan ekstensi lengan bawah. Yang ketiga ada sendi pergelangan tangan, articulatio radiocarpalis, membantu pergerakan tangan ke atas dan ke bawah. Dan yang terakhir ada sendi metacarpofalangeal dan interfalangeal, menyokong pergerakan jari tangan. Oke, ini tampak dari samping otot memberi superior. Yang pertama ada otot gelang bahu atau pectoral grill giri gir gir grill gir girdle grill girdle musculus trapezius ini yang di atas musculus trapezius otot besar di punggung atas yang membantu menggerakkan skapula dan leher. Ini ada musculus levator scapulae mengangkat skapula ke atas, musculus rhomboideus major dan minor menggerakkan skapula ke arah medial atau memperbaiki postur. Yang kedua ada otot bahu atau deltoid, musculus deltoid. Otot utama yang membentuk kontur bahu berfungsi abduksi lengan dan gerakan lainnya di sendi bahu. Yang ketiga ada otot lengan atas, bicep brachii dan tricep brachii. Musculus bicep brachii berfungsi dalam fleksi lengan dan supinasi yang di depan dan tricep
Musculus triceps brachii, otot utama yang bertanggung jawab untuk ekstensi lengan atau meluruskan lengan. Oke, yang keempat ada otot lengan bawah, musculus brachioradialis, atau kita bisa bilang biasanya forearm ya guys, ya teman-teman. Terletak di lengan bawah dan membantu dalam fleksi pada sendi siku. Otot flexor dan ekstensor lengan bawah berperan dalam pergerakan pergelangan tangan dan jari-jari. Dan yang kelima ada otot tangan, yaitu manus. Otot intrinsik tangan mengatur gerakan halus pada jari seperti lumbrical dan interossei. Otot ekstensor dan flexor jari berfungsi untuk menggerakkan jari ke arah fleksi atau atau ekstensi. Oke, ini jadi palang eh, metakarpal terbagi menjadi dua bagian, yaitu proksimal terdapat 4 tulang dari lateral ke medial, dari menjauhi tubuh ke mendekati tubuh. Yang pertama ada osteon scapuloidum, tulang paling besar, bentuknya seperti perahu. Yang kedua ada osteon lunatum, berbentuk seperti bulan sabit. Osteon triquetrum punya 3 sisi atau seperti piramid. Dan yang terakhir ada osteon piriform, itu seperti kacang. Dan ada distal, terdapat 4 tulang dari lateral ke medial. Ada osteon trapezium atau multangulum majus, bersisi 4 dan tidak beraturan. Osteon trapezoideum atau multangulum minus, bersisi 4. Osteon capitatum ada caput, dan osteon hamatum ada kait atau hook of Hammett. Oke, di sini lanjut ke pernapasan atau inervasi. Di sini ada vaskularisasi dan inervasi membri superioris. Pernafasan membrum superioris melibatkan beberapa saraf utama yang berasal dari plexus brachialis. Yang pertama, ada plexus brachialis. Plexus brachialis adalah jaringan saraf yang terdiri dari akar saraf cervical 5 hingga torak 1 hingga torakik 1 yang memberi pernapasan pada sebagian besar otot dan kulit membrum superioris. Yang kedua ada saraf radialis, menyediakan inervasi motorik untuk otot ekstensor lengan bawah dan memberikan sensasi pada bagian belakang tangan. Yang ketiga ada saraf medianus, memberikan inervasi pada otot-otot flexor jari dan tangan, serta memberi sensasi pada bagian telapak tangan. Yang keempat ada saraf ulnaris, berperan dalam kontrol otot intrinsik dan sebagian otot flexor jari, serta sensasi pada sebagian jari keempat dan kelima. Jadi dia memberikan intrinsik kanan dan sebagian ototnya flexor jari, serta sensasi di jari keempat dan jari kelima. Yang terakhir ada saraf musculocutaneus, memberikan inervasi pada otot-otot flexor utama lengan atas seperti bicep brachii dan tricep brachii. Oke, lanjut ke vaskularisasi atau pembuluh darah. Vaskularisasi membrum superioris melibatkan arteri dan vena utama yang memberikan suplai darah ke otot-otot, tulang, dan jaringan lain. Pertama ada arteri subclavia, berfungsi sebagai arteri utama yang membawa darah ke lengan atas. Arteri ini bercabang menjadi arteri brachialis yang lebih lanjut bercabang menjadi arteri radialis dan ulnaris.
Dua ada arteri brachialis, arteri utama yang menyuplai darah ke lengan atas dan bawah. Lengan atas dan lengan bawah. Arteri ini terletak di sisi medial lengan atas. Yang ketiga ada arteri radialis dan ulnaris. Arteri radialis menyuplai darah pada bagian lateral lengan bawah dan tangan. Arteri ulnaris menyuplai darah pada bagian medial lengan bawah dan tangan. Empat ada vena membrum superioris. Vena brachialis mengumpulkan darah dari lengan atas dan bawah. Vena Kepalika dan basilika, dua vena utama yang mengalirkan darah dari tangan kembali ke vena brachialis. Oke, di sini lanjut ke vaskularisasi dan inervasi regiotorakiks. Sistem muskuloskeletal itu terdiri dari otot, tulang, dan sendi yang bekerja sama untuk memberikan gerakan dan stabilitas pada tubuh untuk mencapai fungsi ini. Sistem muskuloskeletal memberikan inervasi atau distribusi saraf yang memadai, yang berfungsi mengontrol kontraksi otot, merespon rangsangan sensorik, serta mempertahankan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Satu ada sistem pernapasan pada otot skeletal. Otot skeletal dikendalikan oleh sistem saraf somatik yang memungkinkan kontrol sadar atas gerakan tubuh. Inervasi otot skeletal dilakukan melalui serabut saraf motorik yang keluar dari sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Itu saraf motorik membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang untuk merangsang kontraksi otot dan saraf sensorik membawa informasi sensori seperti rasa sakit, tekanan, suhu dari otot atau jaringan sekitar ke otak. Dan jenis-jenis saraf pada sistem muskuloskeletal ada saraf motorik. Saraf motorik menginervasi otot-otot dan menyebabkan kontraksi otot. Saraf motorik terdiri dari saraf somatik motorik, mengontrol otot yang bergerak secara sadar, dan mohon maaf, dan saraf otonomik motorik mengontrol otot polos dan otot jantung namun lebih berhubungan dengan fungsi otomatis misalnya pergerakan saluran pencernaan. Yang kedua ada saraf sensorik. Saraf sensorik itu membawa informasi dari tubuh termasuk otot ke otak atau sumsum tulang belakang untuk diproses. Contoh saraf sensorik dalam otot adalah proprioseptor menginformasikan posisi tubuh dan gerakan tubuh secara sadar dan tidak sadar. Dan yang kedua ada reseptor nyeri mengantarkan rasa sakit yang timbul akibat cedera atau ketegangan otot. Oke, yang ketiga ada sistem pernapasan pada otot-otot utama. Inervasi pada sistem muskuloskeletal sering melibatkan saraf utama yang meliputi distribusi tertentu pada otot-otot tubuh. Yang pertama ada saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berasal dari otak dan berfungsi menginervasi otot-otot wajah, kepala, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Contoh saraf kranial yang berperan dalam inervasi otot, itu saraf facial, menginervasi otot-otot wajah seperti otot ekspresi wajah, dan sirap dan mohon maaf, saraf okulomotor mengatur gerakan mata dengan menginervasi otot-otot ekstraokular. Yang kedua ada saraf spinal. Saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang dan menginervasi otot-otot tubuh menjadi otot-otot tubuh bagian atas dan bagian bawah. Saraf ini keluar dari segmen sumsum tulang belakang dan membentuk pleksus saraf. Beberapa contoh saraf spinal adalah saraf brachial plexus, saraf lumbar plexus, saraf sakral plexus. Nah, yang keempat, peran pro proprios proprioceptor dalam sistem muskuloskeletal. Proprioseptor adalah reseptor sensorik yang terletak di otot, tendon, dan sendi yang memberi
informasi tentang posisi tubuh dan gerakan otot. Proprioseptor utama adalah spindle otot, muscle spindle, mengukur panjang otot dan kecepatan peregangan otot, dan organ tendinous Golgi atau Golgi tendon organ mengukur tegangan otot dan melindungi otot dari kerusakan akibat beban berlebih. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena saya juga masih belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.